Timnas U20 Indonesia pesta 4 gol ke gawang Maladewa. Jens Raven jadi pemain terbaik Indonesia versus Maladewa. Walau bahwa Timnas Indonesia U20 menang telak atas Maladewa, netizen masih merasa sebal dengan Indras Jafri. Shin Tae-yong bahagia, penyerang Ghana seri divisi ini siap perkuat Timnas Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke berita lengkapnya, jangan lupa like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan berita-berita menarik dari kami setiap harinya. Kalau sudah, silahkan disimak berita selengkapnya. Timnas U20 Indonesia berhasil meraih kemenangan besar 4-0 atas Maladewa dalam laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2025. Meski begitu, pelatih Indras Jafri menilai bahwa seharusnya Timnas bisa mencetak lebih banyak gol lagi, terutama di babak pertama. Setelah babak pertama yang berjalan cukup sulit, Timnas U20 Indonesia berhasil mendominasi pertandingan di babak kedua. 4 gol berhasil dilesakkan dalam waktu kurang dari 15 menit, menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Salah satu masalah utama yang dihadapi Timnas U20 Indonesia di babak pertama adalah kurang efektifnya penyelesaian akhir. Banyak peluang emas yang terbuang sia-sia sehingga skor masih imbang 0-0 hingga turun minum. Untuk mengatasi masalah di babak pertama, pelatih Indras Jafri melakukan perubahan taktik dengan memainkan 2 striker sekaligus di babak kedua. Perubahan ini terbukti efektif dan langsung membuahkan hasil positif. Dengan kemenangan ini, Timnas U20 Indonesia berhasil memuncaki klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Namun, perjuangan masih panjang karena masih ada beberapa pertandingan lagi yang harus dijalani. Salah satu pemain yang tampil menonjol dalam pertandingan ini adalah Jens Raven. Ia berhasil mencetak 1 gol dan memberikan kontribusi besar bagi kemenangan tim. Pelatih Indras Jafri memberikan evaluasi terhadap performa timnya. Ia mengakui bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Timnas U20 Indonesia memiliki target tinggi untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20. Kemenangan atas Maladewa menjadi modal yang baik untuk mencapai target tersebut. Kemenangan ini tentu saja disambut gembira oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Mereka berharap Timnas U20 Indonesia bisa terus meraih hasil positif di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Meskipun sudah meraih kemenangan perdana, Timnas U20 Indonesia masih akan menghadapi tantangan yang lebih berat di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Mereka harus tetap fokus dan bekerja keras untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia U20. Kemenangan telak Timnas U20 Indonesia atas Maladewa merupakan awal yang baik dalam kualifikasi Piala Asia 20 2025. Namun, tim masih perlu banyak perbaikan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Dengan kerja keras dan dukungan dari seluruh pihak, diharapkan Timnas U20 Indonesia bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut ke berita selanjutnya. Jens Raven berhasil menyita perhatian dalam pertandingan perdana kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pemain muda berbakat ini dinobatkan sebagai pemain terbaik setelah membawa Timnas Indonesia U20 meraih kemenangan telak 4-0 atas Maladewa. Kontribusi signifikan Raven terlihat pada babak kedua ketika ia berhasil memanfaatkan kemelut di kotak penalti untuk mencetak gol. Gol ini menjadi bukti ketajamannya di depan gawang. Meskipun mencetak 1 gol, Raven sebenarnya memiliki beberapa peluang emas lainnya untuk menambah pundi-pundi gol. Namun, ia belum bisa mengkonversi semua peluang tersebut menjadi gol. Meski begitu, Raven tetap merendah dan lebih mengutamakan kemenangan tim. Ia menyadari bahwa kemenangan tim adalah hal yang paling penting. Gol yang dicetak melawan Maladewa semakin memperkaya koleksi gol Raven bersama Timnas Indonesia U20. Sebelumnya, ia telah mencetak 4 gol saat membawa Indonesia juara Piala AFF U19 2024.
Selain Raven, 3 pemain lainnya juga berhasil mencetak gol ke gawang Maladewa, yaitu Aditya Warman, Vigo Dennis, dan Tony Firmansyah. Kemenangan telak ini membawa Indonesia memuncaki klasemen sementara grup F. Penampilan gemilang Raven tidak luput dari perhatian para supporter. Banyak yang memuji kemampuannya dan bahkan ada yang meminta agar ia segera dipanggil ke Timnas Indonesia Senior. Supporter menilai bahwa Raven memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi striker andalan Timnas Indonesia di masa depan. Kecepatan, finishing yang tajam, dan postur tubuh yang tinggi menjadi kelebihannya. Meskipun banyak dukungan, Raven masih harus bekerja keras jika ingin menembus skuad Timnas Indonesia Senior. Persaingan di lini depan Timnas Indonesia sangat ketat dengan adanya pemain-pemain seperti Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, dan Dimas Derajat. Dengan potensi yang dimiliki, masa depan sepak bola Indonesia terlihat cerah dengan adanya pemain muda berbakat seperti Jens Raven. Jens Raven telah menunjukkan penampilan yang luar biasa dalam pertandingan melawan Maladewa. Potensinya sebagai striker muda yang tajam tidak bisa dipungkiri. Namun, ia masih perlu banyak belajar dan bekerja keras untuk bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Kemenangan telak atas Maladewa menjadi modal yang baik bagi Timnas Indonesia U20 untuk menatap pertandingan selanjutnya dengan penuh optimisme. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut ke berita selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, mengakui bahwa ia harus memberikan tekanan kepada para pemain saat jeda pertandingan melawan Maladewa. Hal ini dilakukan karena tim kesulitan mencetak gol di babak pertama. Indra Syafri menekankan pentingnya meraih kemenangan daripada hanya bermain bagus. Ia bahkan mengancam akan melakukan pergantian pemain jika tim tidak segera mencetak gol. Perubahan taktik yang dilakukan Indra Syafri di babak kedua terbukti efektif. Dengan memainkan satu striker tambahan, serangan Timnas Indonesia U20 menjadi lebih tajam. Salah satu masalah utama yang dihadapi Timnas Indonesia U20 adalah kesulitan dalam menyelesaikan peluang menjadi gol. Pertahanan Maladewa yang rapat membuat serangan Indonesia seringkali buntu. Meski sempat kesulitan di babak pertama, Timnas Indonesia U20 akhirnya berhasil meraih kemenangan telak 4-0 atas Maladewa. 4 gol dicetak oleh Aditya Warman, Vigo Dennis, Tony Firmansyah, dan Jens Raven. Meskipun meraih kemenangan, Indra Syafri tetap mendapat kritik dari sebagian supporter. Mereka menilai bahwa taktik yang diterapkan oleh Indra Syafri masih monoton. Indra Syafri mengakui bahwa Maladewa memiliki pertahanan yang sangat solid. Hal ini membuat Timnas Indonesia U20 kesulitan menembus pertahanan lawan di babak pertama. Perubahan formasi menjadi 3-5-2 di babak kedua terbukti efektif. Formasi ini membuat Timnas Indonesia U20 memiliki lebih banyak ruang untuk menyerang dan akhirnya berhasil membobol gawang Maladewa. Indra Syafri memuji penampilan para pemainnya, terutama di babak kedua. Ia menilai bahwa para pemain telah menjalankan instruksi dengan baik. Kemenangan atas Maladewa menjadi awal yang baik bagi Timnas Indonesia U20 dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025. Namun, Indra Syafri menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Kemenangan telak Timnas Indonesia U20 atas Maladewa menunjukkan bahwa tim ini memiliki potensi besar. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti penyelesaian akhir dan variasi permainan. Pelatih Indra Syafri diharapkan dapat terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar tim dapat tampil lebih konsisten di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut ke berita selanjutnya. George Louis Hermsen, pemain muda berbakat yang saat ini bermain untuk klub Eredivisie Fortuna Sittard, telah menyatakan minatnya untuk membela Timnas Indonesia. Pemain berusia 17 tahun ini siap menjalani proses naturalisasi untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan berhak membela Timnas. Meski masih sangat muda, George Louis Hermsen dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat Timnas Indonesia U20. George Louis Hermsen telah merasakan atmosfer kompetisi tertinggi di Belanda dengan melakukan debut bersama tim senior Fortuna Sittard.
statistik yang mengesankan di level junior menunjukkan bahwa Sjors Louis Hermsen adalah pemain yang sangat produktif. Gaya permainan Sjors Louis Hermsen seringkali dibandingkan dengan bintang sepak bola dunia, Kylian Mbappe. Keputusan PSSI untuk menaturalisasi Sjors Louis Hermsen akan menjadi tantangan tersendiri. Proses naturalisasi membutuhkan waktu dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia tentu sangat antusias dengan minat Sjors Louis Hermsen untuk bergabung dengan timnas. Kedatangan Sjors Louis Hermsen akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi lini serang timnas Indonesia. Jika berhasil dinaturalisasi, Sjors Louis Hermsen diyakini akan menjadi salah satu pemain kunci bagi masa depan sepak bola Indonesia. Minat Sjors Louis Hermsen untuk membela timnas Indonesia merupakan kabar gembira bagi pecinta sepak bola tanah air. Pemain muda berbakat ini memiliki potensi besar untuk menjadi bintang sepak bola Indonesia di masa depan. Namun, proses naturalisasi bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu, serta kerjasama yang baik antara PSSI, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Jika berhasil dinaturalisasi, Sjors Louis Hermsen akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia dan diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut ke berita selanjutnya.